Kala selalu dikenal sebagai anak yang pendiam dan tertutup. Ia jarang berbicara dengan siapapun, bahkan dengan teman sekelasnya. Bukannya ia tidak peduli, tetapi dunia di sekitarnya terasa terlalu ramai dan membingungkan. Namun, di balik sikap diamnya, Kala sering mendengar suara-suara yang muncul tanpa wajah. Suara yang memanggil namanya, menertawakannya, bahkan terkadang menyuruhnya melakukan sesuatu yang tidak ia ingin lakukan. Suara-suara itu pun semakin sering muncul, terutama ketika ia kelelahan atau merasa tertekan. Suatu malam, ketika suara-suara itu menjadi terlalu keras dan menakutkan, Kala memberanikan diri untuk bercerita kepada ibunya. Bu, Ibu. Iya Kala, kenapa nak? Bu, Kala pengen cerita, Bu. Oke, coba cerita Kala. Jadi Bu, Kala masih dengar suara-suara, Bu. Hah? Suara apa Kala? Gak tahu, Bu. Suara itu, Bu. Suara tanpa wajah. Suara terus. Jangan cari perhatian terus, Kala. Ayah capek. Udahlah ya, mungkin dia kecapean. Dia stres sekolah ya. Terserah kalian lah. Ayah capek. Kala kamu nggak apa-apa nak? Mungkin kamu itu cuma terlalu banyak melamun nak. Udah ya nak, jangan dibawa serius. Sekarang kamu istirahat dulu ya di kamar nak. Kerjaan ibu masih numpuk. Dengerin dulu, Bu. Dengerin dulu, Ibu. Di kamar, Kala mematikan lampu dan duduk di meja belajar dengan wajah yang sedih. Kala terdiam, ada sesuatu di dadanya yang runtuh. Kemudian, suara-suara tanpa wajah itu pun kembali terdengar di gelapnya malam itu. Gak ada yang percaya samamu. Kamu tuh cuma cari perhatian. Kamu ditinggalkan ayah dan Kala bertengkar dengan dirinya sendiri untuk tidak terjun lebih dalam ke kegelapan di hatinya. Kala menutup telinganya dengan kedua tangan, mengguncang kepalanya. Tangannya pun mulai bergerak, mencari sesuatu di dekatnya. Kemudian, Kala pun mulai menyakiti dirinya sendiri. Pagi itu, Kala duduk di bangku paling belakang kelasnya, menatap jendela yang berembun. Suara teman-temannya terdengar samar, bercampur dengan bisikan-bisikan yang hanya ia dengar sendiri. Ia mencoba mengabaikan permasalahannya selama ini. Kepalanya terasa berat, seperti ada dua dunia yang berdesakan di dalam pikirannya. Kamu bodoh. lihat, mereka menertawa kamu. Semua benci kamu. Tolong, diam. Diamlah. Tolong, diamlah. Lihat. Aneh banget. Ngomong sama siapa coba? Iya tuh Lin, gila dia Lin. Kemarin aku juga lihat si Kala ngomong sendiri di halaman belakang loh. Gila apa ya? Masa sih Lin? Aku juga ada lihat dia loh ngomong-ngomong sendiri sama udara. Oh iya? Serem banget. Terus aku juga dengar katanya dia tuh suka nyakitin diri sendiri loh. Oh iya? Aku ada lihat tangannya ada bekas goresan gitu. Lihat tuh, tangannya ada bekas goresannya. Ih. Iya aneh banget. Lu jangan dekat-dekat dia sama dia. Nanti gilanya nular. Coba aja dia agak normal dikit. Kalian nggak tahu apa-apa. Kalian nggak tahu apa-apa. Akhir-akhir ini, kondisi Kala semakin memburuk. Ia jarang keluar kamar, sering berbicara sendiri, dan kadang tertawa tanpa alasan. Matanya tampak kosong seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Makan pun hanya sedikit. Ia lebih sering duduk diam dan menatap lantai.
Ibu yang khawatir terhadap sikap Kala yang berangsur memburuk memutuskan untuk berdiskusi dengan ayahnya. Ya, kondisi Kala sepertinya makin parah. Ibu takut dia lagi ada masalah ya. Bukan sekedar cari perhatian kita. Ibu ini ibunya Kala, ibu tahu gimana anak ibu. Ibu yakin ada sesuatu yang salah. Apa mungkin diganggu ya, Bu? Zaman sekarang kan banyak hal aneh. Nanti ayah cari orang pintar ya. Iya ya, coba cari. Halo Pale. Ada kenalan orang pintar nggak? Ini si Kala, kayaknya ketempelan. Mbah, Mbah, silakan Mbah. Dulu Mbah. Mbah, silakan Mbah. Kala, sini dulu nak. Kenapa ya? Sini dulu nak. Kenapa ini? Duduk. Saya benar-benar bisa merasakan bahwa adanya yang mengikuti anak ini. Jadi bener ya Mbah, ada gangguan. Mbah, berapapun akan saya bayar, asalkan anak saya kembali normal Mbah. Ya. Nanti saya akan ritualkan dengan air doa dan kemenyan. Setelah itu, nanti jangan kalian biarkan dia keluar malam ya. Iya Mbah. Jimbara, wahai setan-setan yang mengganggu isi kepala anak ini, pergilah dari sini. Jimbara, hentikan suara-suara yang mengganggu kepala anak ini, setan-setan koplak. Jimbara, bara. Kala kabung. Pergilah. Yang mengganggu anak kalian sudah saya tangkap di sini. Sekarang mana perjanjian kita? Ini Mbah. Makasih Mbah ya. Makasih ya Mbah. Ya. Kalian masuk saja temani Kala. Saya mau lanjut ritualnya dulu ya. Iya Mbah. Bu, ya, bukan itu. Gak apa-apa ya Nak, gak apa-apa. Ini demi kebaikan kamu Nak. Itu cuma suara-suara di kepala aku aja. Ini demi kebaikan kamu Nak. Dasar manusia bodoh. Ritual demi ritual pun dilakukan, tapi tidak ada perubahan yang terjadi. Justru Kala semakin gelisah dan tertutup. Orang tuanya pun mulai kebingungan. Sementara Kala merasa sendirian di dunia yang tak memahaminya. Pada jam istirahat, Kala duduk diam dan menunduk seperti biasa. Terdiam di tempat duduknya. Suara-suara tersebut pun kembali lagi. Ih, lihat tuh si Kala. Lagi dan lagi caper banget gak sih? Gila banget dia. Ih. Hahaha. Gitu emang Lin, kalau kurang perhatian di rumah. Gak tahan gua. Heh, lo itu gak usah caper deh. Biar lo tahu ya, yang bisa jadi spotlight itu cuman gue. Gak ada yang bisa jadi spotlight di sekolah ini selain gua. Paham lu? Bisa nggak sih kalian berhenti bully Kala? Kelihatan jahat tahu nggak kalian? Bacot lu. Ini nggak urusan lu. Ini masalah spotlight. Yang bisa jadi spotlight di sekolah ini cuman gua, nggak boleh dia. Kalian nggak boleh gitu loh. Dia juga teman kita. Dia juga manusia. Alah, manusia. Dia aja nggak normal. Yalah, kita
jadi berantem. Gara-gara kalah ini. Permisi, Bu. Iya. Oh, Zena ya? Ada keperluan apa, Nak? Iya, Bu. Saya mau cerita tentang teman saya, Bu. Oh, oke. Masuk dulu, Zena. Duduk ya. Jadi, Bu, saya mau cerita tentang teman saya yang namanya Kala, Bu. Emangnya si Kala kenapa ya, Zena? Dia makin aneh, Bu. Kadang dia takut sendiri. Kadang dia ngomong sendiri loh, Bu. Kadang dia juga bilang suara-suara gitu, Bu. Saya nggak tahu suara apa. Saya takut dia kenapa-napa, Bu. Begitu ya, Zena? Terima kasih ya, kamu udah perhatian sama Kala. Zena, kamu teman yang baik untuk Kala. Nah, Ibu akan observasi dulu selama beberapa waktu ya. Tapi Bu, saya takut kalau kita nanti terlambat, Bu. Ibu paham, tapi kita harus hati-hati dalam menentukan langkah. Nah, sementara kamu temani Kala dulu ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Malam itu, kamar Kala kembali gelap. Hanya cahaya samar dari tirai jendela kamar yang masuk menerangi kamar Kala yang gelap. Udara terasa pengap dan keheningan itu anehnya terasa ramai oleh suara-suara yang hanya bisa didengar oleh Kala sendiri. Suara-suara ini berhenti. Aku cuma pengen suara-suara ini berhenti. Kenapa aku kayak gini sih? Aku capek. Keesokan harinya, suasana kelas terasa biasa. Tapi bagi Kala, semua terasa lebih berisik dari biasanya. Tawa teman-temannya seperti gema yang menusuk kepalanya. Tatapan mereka terasa seperti pisau. Lina. Apaan? Lihat tuh si Kala. Halo lagi. Hoi aneh, lu ngapain kayak gitu? Caper banget sih lu. Caper. Jangan biarin mereka tertawa. Lawan mereka. Diam! Apaan lu? Jangan ganggu aku lagi. Nantangin gua lu, atau aku akan melukai kalian semua di sini. Kala kamu kenapa? Taruh dulu tuh Kala, aku di sini. Tenang dulu Kala. Gak usah kamu pura-pura peduli sama aku. Selama ini kamu cuma diam saja saat aku dibully. Cuman akhir-akhir ini aja kamu peduli sama aku. Maaf Kala kalau selama ini aku gak kelihatan peduli, tapi aku peduli sama kamu. Cuman kamu gak tahu Kala. Taruh dulu tuh Kala, kita bisa ngomong baik-baik Kala. Sakit jiwa lu. Kamu apaan lu? Kamu kamu yang selama ini buat aku tersiksa. Kemana lu? Lepasin. Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan. Aneh lu. Hey. Enggak, kamu tukang mabuk dulu. Enggak, bapak kamu tukang mabuk. Mana nulis sama dia? Gimana kamu yang numpang di sini? Udah Lina. Kala, kamu kenapa, Nak? Kala, tenang. Nak, tenang dulu ya. Tenang, Ibu di sini. Ibu nggak bakal marah sama kamu. Kamu kenapa, tenang? Kamu tenang dulu ya. Ayo kita ke ruangan Ibu dulu ya. Ayo kita ke ruangan Ibu. Kala, ini diminum dulu tehnya, Nak. Oh iya, Bu. Kala, kamu kenapa, Nak? Nggak apa-apa, Kala. Di sini kamu aman kok.
Nggak bakal ada yang mengganggu kamu di sini. Kamu boleh cerita apa saja yang ada di pikiranmu. Kala menunduk dan memandangi lantai. Perlahan, semua yang ia simpan selama bertahun-tahun pun mulai mengalir. Tentang hari-hari di mana ia harus berpura-pura baik-baik saja. Padahal, pikirannya selalu ramai oleh suara-suara yang tidak pernah berhenti berbisik. Kemudian, malam-malam yang ia lewati dengan menangis tanpa suara, berharap esok tidak datang lagi. Tentang tatapan sinis teman-teman di kelas, tawa kecil yang menertawakan keanehannya, dan bisikan yang menyuruhnya membenarkan semua itu. Kala merasa dirinya retak sedikit demi sedikit, hancur setiap kali orang memandangi dan memanggilnya dengan kata-kata aneh dan gila. Bapak, Ibu, kami sudah mendengar cerita Kala. Setelah kami dengar dan pelajari, ternyata kondisi Kala bukan karena gangguan mistis. Nah, melihat kondisi Kala, saya tidak bisa menangani ini sendiri. Ia perlu pertolongan profesional. Untuk itu, saya sudah menghubungi Bu Maya, seorang psikolog yang bisa membantu Kala. Terima kasih Bu Tina. Saya sudah berbicara sebentar dengan Kala. Kala ini merupakan seorang anak yang jarang untuk bercerita, selalu memendam semuanya sendirian, dan kondisi itulah yang membuat pikirannya bekerja untuk terlalu keras. Stres yang menumpuk, rasa cemas yang tidak pernah ditangani, hingga perasaan kesepian yang mendalam, dan adanya pengalaman dibully yang membuat otaknya terus berada dalam keadaan yang tertekan. Astagfirullah, Kala. Maafin Ibu, Nak. Nah, ketika tekanan dan rasa takut tidak pernah dilepas atau diolah, otak Kala ini bisa mulai menciptakan suara-suara yang sebenarnya tidak ada, atau ini merupakan bentuk dari halusinasi. Inilah cara otak berusaha menyuarakan rasa tertekan yang tidak pernah disampaikan dengan kata-kata. Jadi, halusinasi yang dialami Kala bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sudah terlalu lama berjuang sendirian. Ya Allah, Kala. Tapi kabar baiknya, kondisi ini bisa kita tangani Pak, Bu, dengan terapi rutin, dukungan keluarga, dan obat yang tepat. Kala bisa kembali beraktivitas normal kembali. Yang paling dibutuhkan sekarang adalah penerimaan dan kasih sayang. Terlebih lagi, penerimaan dan kasih sayang yang berasal langsung dari ayah dan ibunya. Jadi maksudnya Bu, semua ini cuman karena otaknya, bukan karena ada yang ganggu. Oh ya udahlah, terserah. Yang penting si Kala sembuh. Baik Pak, semoga kita bisa bekerja sama untuk menangani permasalahan si Kala ini. Karena dukungan keluarga di sini sangat dibutuhkan untuk kesembuhan si Kala. Kala, Ibu minta maaf ya, Nak. Ibu nggak tahu harus gimana. Ibu akan bantu sebisa Ibu mungkin, Nak. Iya, Bu. Iya, Bu. Gak apa-apa kok, Bu. Kala ngerti. Kala emang cuma pengen dimengerti aja kok, Bu. Terima kasih ya, Bu. Kala kini berada di tangan yang tepat, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa dirinya masih bisa sembuh dan hidup seperti orang lain lagi. Kadang, suara yang paling menakutkan bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Kala beruntung karena akhirnya didengar dan dibantu. Mari kita belajar untuk lebih peka, karena sedikit empati bisa menyelamatkan seseorang dari penderitaan yang tak terlihat. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan setiap orang berhak untuk dipahami, bukan untuk dihakimi. Sekian penampilan drama dari kelas BKE.
Kami ucapkan terima kasih.